Bab 586, tunjukkan belas kasihan. Pada saat yang sama, di dunia kecil yang tersembunyi, dibandingkan dengan kota-kota yang ramai di bumi, langit di sini masih biru, dengan banyak puncak gunung, burung-burung aneh melebarkan sayapnya di langit, dan binatang-binatang tinggi muncul samar-samar di antara pegunungan dan hutan, memberikan kesan primitif dan terpencil. Di atas gunung seperti kuali obat, dengan puncak cembung tinggi di tengahnya, terdapat pendopo, istana, dan kabut. Ada burung bangau putih terbang di awan dan kabut, terlihat seperti pemandangan dari keluarga abadi. Jika beberapa orang dewasa sekuler di bumi melihatnya, mereka akan bersemangat untuk berlutut dan bersujud. Namun di dalam bangunan istana yang sangat damai, bel pelan yang berbunyi tiba-tiba bergema di seluruh gunung. Segera setelah itu, aura penuh amarah dan niat membunuh membubung ke langit. Sial-sial. Kamu benar-benar berani membunuh murid kebanggaanku. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Aura ini sangat kuat, ketika meledak, seperti kekuatan surga, membuat semua murid dan burung di puncak gunung gemetar. Saat berikutnya, terdengar suara lembut. Adik Alex, harap bersabar. Begitu suara ini keluar, tekanan pada semua orang tiba-tiba menghilang. Di alun-alun, sekelompok murid berbisik, ekspresi mereka penuh keterkejutan dan kebingungan. Tuan Alex baru saja mengatakan bahwa seseorang membunuh muridnya, mungkinkah itu? Tidak mungkin, Tuan Alex hanya memiliki 3 murid. Sekarang kakak senior Zai masih berada di sekte tersebut, dan kakak laki-laki tertuanya sangat terlatih dan dianggap sebagai putra dewa sekte tersebut. Bagaimana orang bisa membunuh mereka? Apakah kamu lupa bahwa Tuan Alex juga memiliki murid sekuler, putra tertua legendaris dari keluarga Palmer? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Namun mereka belum sadar kembali. Seorang pria parubaya di udara dengan mahkota emas di kepalanya dan wajah anggun mendarat di alun-alun. Dalam sekejap, ekspresi semua murid dan tetua segera menjadi penuh hormat. Kepala. Pria berbaju hijau memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan berkata dengan dingin, semuanya, baru saja, tablet kehidupan Roni, putra dewa dari sekte dewa pengobatan, hancur, dan tubuhnya mati dan jiwanya menghilang. Wow. Di bawah, terjadi keributan. Setelah menerima perintah dari kedua leluhur, ketiga tetua Balai Penegakan Hukum segera meninggalkan gunung dan pergi ke dunia sekuler untuk menyelidiki kematian putra dewa Roni dan membunuh si pembunuh untuk memulihkan keagungan sekte dewa pengobatan kami. Di bawah, 3 lelaki tua berambut panjang berjubah emas membungkuk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, yang mulia. Segera setelah itu, sekte dewa pengobatan, yang telah tenang entah sudah berapa tahun, tiba-tiba mulai bergerak, dan sekte lain di seluruh dunia kecil tampak menjadi gelisah. Segala sesuatu yang terjadi di sekte abadi. Bagi masyarakat awam di muka bumi pada dasarnya sama dengan legenda, sebagian besar yang terjadi tidak ada hubungannya dengan itu. Sama seperti Mingkuan Villa saat ini. Putra dewa abadi yang legendaris meninggal di depan semua orang. Bahkan mayatnya dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh api sejati bawaan Aiden. Tidak ada tulang yang tersisa. Ketika semua orang merasa itu sedikit tidak nyata, ketika mereka melihat Aiden, mata mereka menjadi rumit dan menakjubkan. Terutama Mike, matanya linglung saat ini, dengan sedikit kepanikan, dan dia tampak tersesat. Paul dan Tuan Abadi dari Sekte Abadi baru saja dibunuh oleh Aiden. Paul mungkin berhasil lolos dengan nyawanya, tapi apa gunanya? Paul bersatu dengan 4 makhluk mitos hidup untuk mencekik Aiden, yang awalnya merupakan hal yang sangat mudah, tetapi sekarang telah berubah menjadi adegan menjungkirbalikkan skala besar. Aiden membunuh 5 master alam dewa dengan 1 orang. Bahkan Faber memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke alam dewa. Kali ini, mereka kalah. Kekalahan itu sangat menyedihkan. Aiden berjalan perlahan ke arahnya, dan orang-orang di depannya semua kagum, memberi jalan dan membungkuk. Matanya tertuju pada Mike dan berkata dengan tenang, saya bilang saya ingin Anda melihat kekalahan mereka dengan mata kepala sendiri. Wajah Mike memerah dan putih, dan dia berlutut di tanah, mengertakkan gigi dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu Rikat bahwa dia berhutang penjelasan padaku atas apa yang terjadi saat itu. Setelah masalah di kota Jinling diselesaikan, saya akan pergi dan berbicara dengannya secara pribadi. Wajah Aiden dingin dan acuh tak acuh, memandang Mike di tanah seolah-olah sedang melihat anjing mati. Keluar.
Mike merasa sangat terhina, namun tetap tidak berani membantah. Sekarang Aiden bisa membunuhnya dengan satu jari, tapi dia tidak berani menyinggung Aiden saat ini. Dia berdiri dengan gemetar, dan dengan dukungan beberapa pengawal berbaju hitam, dia melarikan diri seolah-olah dikejar hantu. Saat berikutnya, mata Aiden tertuju pada Jesper. Kepala keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, berdiri membungkuk di depan Aiden dengan ekspresi gugup di wajahnya, benar-benar kehilangan kepercayaan dan ketidakpedulian sebelumnya. Tuan Bai, kataku, jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Tubuh Jesper tiba-tiba bergetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Tuan Aiden, selamatkan hidupku. Sebelum Jesper sempat bergerak, Enishi tiba-tiba berlutut di tanah, tolong Tuan Aiden, demi wanita muda itu, ampunilah kepala keluarga sekali lagi. Jika Tuan Aiden ingin membunuhku, bunuh saja aku. Aiden mengerutkan kening dan meliriknya. Angkat tangan Anda dan tunjukkan. Swoosh. Cahaya perak itu seperti pedang, langsung menembus perut Jesper. Wajah Jesper langsung berubah, dia mengerang tertahan, dan jatuh ke tanah seperti udang. Aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tertekan, wajahnya tampak menua lebih dari 10 tahun dalam sekejap, dan rambutnya tampak lebih putih sepertiganya. Anda telah berulang kali menyinggung perasaan saya. Hari ini saya akan menghancurkan kultivasi Anda dan mencabut 10 tahun hidup Anda. Apakah Anda memiliki keluhan? Jesper tampak tua. Saat ini, dia berdiri dengan gemetar seperti orang tua. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Aiden. Terima kasih, Tuan Aiden, karena telah menyelamatkan hidupku. Saya tidak punya keluhan. Saat ini, dia ingin berterima kasih kepada Mauren, putri tidak berbakti di matanya. Dia tertawa terbahak-bahak, dan dia serta Enishi pergi dengan sedih. Menyaksikan kedua orang itu pergi. Orang-orang yang tersisa menundukkan kepala dan tetap diam. Dia tidak akan membunuh kita semua, bukan? Tuan Duan, setelah kita mengucapkan selamat tinggal pada Green Bee Pharmaceutical, Anda dan saya bertemu lagi. Hari ini, Anda adalah musuh saya lagi. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan terhadap Anda? Diego menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, Duan buta dan telah menyinggung Tuan Aiden berkali-kali. Saya bersedia menghilangkan kultivasi saya untuk meminta maaf. Meninggalkan kultivasimu. Ada sentuhan sarkasme di bibir Aiden, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya kamu masih belum mengerti harga yang harus kamu bayar karena menyinggung perasaanku. Mata Aiden dingin, dan dia mengarahkan jarinya ke pisau dan menebasnya dalam sekejap. Tidak. Aiden, beraninya kamu membunuhku. Diego tidak pernah menyangka bahwa Aiden benar-benar akan membunuhnya, pupil matanya sangat ketakutan, dan dia dengan cepat mundur dengan ledakan nafas. Tapi tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, cahaya pedang perak itu begitu cepat hingga tak terbayangkan, dan langsung mendarat di atas kepalanya. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari langit. Rekan Daois Aiden, tolong tunjukkan belas kasihan. Bab 587, Likuidasi. Bus. Udara bergetar, dan sesosok muncul samar-samar di energi pedang biru di langit. Diego, yang sudah putus asa, tiba-tiba menjadi sangat gembira. Ayah, selamatkan aku. Ekspresi Jonathan dan orang lain di kejauhan juga sedikit berubah. Pedang manusia hujan. Orang yang dulunya paling berkuasa di kota Jinling akhirnya muncul. Tapi Aiden tidak repot-repot memperhatikan pihak lain sama sekali. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan pikiran spiritual yang tak terlihat melonjak, dan kecepatan cahaya pedang perak melonjak lagi dalam sekejap. Srat. Suara sedikit robekan terdengar. Ekspresi wajah Diego tiba-tiba membeku, dan warna matanya memudar seperti air pasang saat ini. Jika kamu menyinggung perasaanku lagi dan lagi, kamu akan mati. Wajah Aiden acuh tak acuh, matanya tajam, dan dia mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan. Orang tua dari keluarga Walker dan sekelompok kepala keluarga kaya di tanah, serta orang tua dari kuil awan putih dan sekte Bagua, menjadi pucat saat ini, dan merasa sangat khawatir. Sosok Zuiren seperti pedang tajam, turun di depan Aiden. Ketika dia melihat tubuh Diego, pupil matanya menegang, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Aiden, rekan Daois Aiden, mengapa kamu membunuh anakku? Aiden memandangnya dengan ringan dan berkata, dia pantas mati. Wajah Zuiren pucat, dan amarahnya meningkat. Dia hendak berbicara, tetapi dia melihat wajah Jordan yang penuh kecemasan.
Dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, kakak laki-laki tertua berkolusi dengan Mike untuk menangani Tuan Aiden, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan sihir Tuan Aiden begitu kuat sehingga dia bisa membunuhnya. Bunuh 5 dewa. Kekuatan para dewa tidak dapat dilanggar. Saudaraku, dia telah menyinggung Tuan Aiden berkali-kali. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Ayah, harap berhati-hati dan jangan membuat seluruh keluarga Duan dalam kesulitan hanya karena kakak laki-laki tertuaku." Meskipun Zuiren memiliki firasat di dalam hatinya, ketika dia mendengar berita bahwa Aiden telah membunuh 5 dewa, dia masih merasa bumi bergetar, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Nafasnya tiba-tiba turun, seperti orang tua biasa. Dia memandang Aiden dengan mata yang rumit, membungkuk dan berkata, "Saya mengasingkan diri sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana pengkhianat ini berani menyinggung sesama penganut Tao Aiden dengan begitu berani. Mohon maafkan saya." Aiden berkata dengan tenang, "Rekan Daois Duan serius. Karena saya telah membunuh Diego, tentu saja saya tidak akan melakukan apapun terhadap keluarga Duan lagi. Jika ada yang ingin membalas dendam padaku, aku akan melakukan hal yang sama." Jika Zuiren tidak menyelamatkan Isabella saat Mante berhadapan dengan Isabella, Aiden tidak akan pernah mengucapkan begitu banyak kata kepada Zuiren. Dia bisa merasakan bahwa Zuiren jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya, tapi dibandingkan dengan dia sekarang, itu hanya satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa tanpa alam dewa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi musuh Aiden. Wajah Zuiren dipenuhi dengan kepahitan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berani." Dia hanya mengasingkan diri dalam waktu singkat, dan Diego hampir membawa keluarga Duan ke titik yang tidak bisa kembali lagi. Untung masih ada Jordan. Saat ini, Zuiren akhirnya mulai memperhatikan putra bungsunya yang tidak memiliki bakat bela diri. Wajah Jordan linglung, dan dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sejujurnya, Diego meninggal dan akhirnya dia menjadi kepala keluarga Duan, dia seharusnya bahagia, tapi entah kenapa, dia merasa sedikit sedih di hatinya. Mungkinkah keluarga kaya memiliki hubungan keluarga yang lemah? Setelah melakukan semua ini, Aiden mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tuan Walker dan orang lain yang tampak ngeri. Seolah merasakan tatapan Aiden, lelaki tua yang telah berdiri di puncak kota Jinling selama bertahun-tahun ini tiba-tiba tampak telah menua lebih dari 10 tahun, tubuhnya bungkuk, dan ia menamparkan area kemaluannya dengan telapak tangan. Ketika seteguk besar darah muncrat, napasnya tiba-tiba menjadi lemah, dan dia membungkuk kepada Aiden dengan sedih dan berkata, "Pilihan saya tidak mewakili keluarga Walker. Tolong tunjukkan kepada saya, Tuan Su, bahwa saya telah berhubungan baik dengan keluarga Walker dan keluarga Wan selama beberapa generasi. Demi itu, harap berbelas kasih dengan keluarga Walker. Saya telah memerintahkan agar 80% ekuitas perusahaan keluarga Walker ditransfer ke grup lebah hijau. Kekuatan ini seharusnya menjadi harga atas kesalahan saya kali ini." Dalam sekejap, tiba-tiba ada keheningan di seluruh lapangan. Boren dan Robert tersenyum lembut. Orang tua ini berani memotong pergelangan tangan pria. Cek, semua aset keluarga Walker lebih dari 50 miliar, kan? 80%, perkiraan konservatif adalah 40 miliar. Orang tua ini benar-benar menentukan. Martin juga menggelengkan kepalanya dan tertawa. Adapun Melissa, Isabella dan lainnya, mereka tetap diam dan menunggu keputusan Aiden. Di bawah tatapan orang tua yang sangat khawatir, Aiden berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. "Bisa." Saat dia mulai, Master Kuil Awan Putih dan Master dari Sekte Bagua Timur Laut di belakangnya tampak jelek dan menamparkan dantian mereka dengan telapak tangan. Dinovan, penguasa Kuil Awan Putih, telah menyinggung Dewa Aiden, dan menggulingkan kultivasinya hari ini. "Mohon maafkan saya, Dewa Aiden." Cernak, pemimpin Sekte Bagua, telah menyinggung Dewa Su, dan hari ini dia menggulingkan basis kultivasinya untuk meminta maaf. "Saya meminta Dewa Aiden untuk memaafkan saya." Akhirnya, setelah menambahkan obat berharga berusia 1000 tahun yang dikumpulkan di sekte tersebut dan berjanji untuk mengambil inisiatif untuk menutup gunung tersebut, Aiden akhirnya mengangguk. Beberapa kultivator dan ahli seni bela diri sejati yang awalnya berada di puncak seni bela diri, jagoan besar di antara jagoan besar, kini penuh dengan kegembiraan, seolah-olah mereka diberikan amnesti, dan mereka membungkuk kepada Aiden untuk berterima kasih padanya. Tunggu sampai orang-orang ini pergi. Satu-satunya orang yang tersisa di lapangan hanyalah kepala keluarga bangsawan dan taipan bisnis. Aiden mengerutkan kening dan menatap mereka, dan berkata dengan dingin, 10 miliar per orang, belilah hidupmu. Setelah dia selesai berbicara, dalam sekejap, ekspresi dari 20 orang yang tersisa berubah dan mereka menghela nafas lega.
Kalau dipikir-pikir, meskipun 10 miliar itu banyak, mereka masih bisa berusaha. Namun wajah beberapa pria parubaya menjadi pucat saat ini. 10 miliar, ini cukup untuk membuat grup perusahaan mereka bangkrut. Tuan Aiden, saya harus mengingatkan Anda. Apa yang Anda lakukan secara hukum merupakan tindak pidana. Seorang pria parubaya berjas hitam berdiri perlahan dan berkata dengan serius, meskipun Anda tergabung dalam seni bela diri, Anda tetap termasuk dalam masyarakat modern dan harus mematuhi hukum. Siapa ini? Aiden memandangnya sambil bercanda. Orang ini masih belum mengetahuinya, dan berkata dengan bangga, saya adalah ketua firma hukum Beijing Morera, saat ini kepala penasihat hukum untuk Dewan Direksi Grup Hanung, dan wakil presiden Kamar Dagang Beijing. Semua orang di sekitarnya memandangnya seolah dia bodoh. Benar saja, Aiden terkekeh, latar belakangnya cukup besar. Tapi detik berikutnya, sinar cahaya perak terbang melewatinya. Pupil pria parubaya itu langsung membesar, dan sebelum tubuhnya pecah, dia terbungkus dalam sinar api hijau asli dan menghilang dalam sekejap. Aiden melirik orang-orang yang gemetaran itu. Apakah kamu punya pendapat lain? Semua orang mengangguk, seperti ayam makan nasi. Aiden mengangguk puas. Bagus sekali, karena kamu tidak keberatan, mari kita mulai prosedur serah terimanya. Tidak lama kemudian, Nico memimpin sekelompok pengacara profesional dan tim keuangan untuk memulai formalitas. Tidak punya cukup aset 1 juta. Tidak penting. Apapun metode yang Anda gunakan, kumpulkan cukup uang dalam sebulan. Mengenai gagal bayar utang, setelah apa yang terjadi hari ini, saya khawatir tidak ada yang berani berpikir demikian. Setelah Aiden melakukan operasi ini, dia melihat Martin, Memo dan Sullivan memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Penipuan ini berstandar tinggi. Mulai sekarang, grup lebah hijau mungkin tidak akan jauh lagi berkembang menjadi raksasa tingkat triliun. Bab 588, Gerakan dari semua sisi. Hari berikutnya, serangkaian gempa bumi besar terjadi di komunitas bisnis kota Jinling. Orang tua dari keluarga Walker tiba-tiba jatuh sakit parah dan mengumumkan bahwa dia akan kembali ke panti jompo untuk mengurus dirinya sendiri. Pada saat yang sama, anak perusahaan grup Walker telah menjalin kerjasama yang mendalam dengan grup lebah hijau. Bisnis inti utama Walker diakuisisi oleh grup lebah hijau untuk 80% sahamnya. Semua keluarga bangsawan besar di Jinling dan dunia bisnis dibombardir oleh bom besar ini dan mereka tidak pulih dalam waktu yang lama. Semua properti keluarga Duan diakuisisi oleh grup Rudao Sendaoru, dan keluarga Duan jatuh dari posisinya sebagai keluarga pertama di Jinling. Segera setelah itu, perusahaan-perusahaan besar di bawah keluarga Li mulai melakukan merger dan mengakuisisi grup perusahaan di provinsi Houston dan bahkan Beijing. Keluarga Li yang selama ini tidak dikenal tiba-tiba menjadi keluarga pertama di Jinling, sedangkan keluarga Sen mengikuti dan menggantikan keluarga Walker dan menjadi keluarga terbesar kedua. Keluarga Tatum menjadi keluarga terbesar ketiga, dan keluarga Walker nyaris tidak bertahan di tempat keempat. Rangkaian berita ini begitu cepat sehingga semua orang di kalangan politik dan bisnis tercengang dalam waktu yang lama. Adapun apa yang terjadi di pesta ulang tahun Tuan Li? Ada perbedaan pendapat di kota Jinling. Rumor paling populer adalah bahwa keluarga Li memiliki naga sejati surgawi, yang seni bela dirinya telah mencapai surga di usia muda. Bahkan penguasa besar Istana Surgawi Sundari sangat menghormatinya, dan putri dari keluarga Wan di ibu kota memiliki hubungan dekat dengannya, bahkan keluarga Li pun melonjak ke langit. Pada saat yang sama, Kuil Agung Jepang. Di dalam kuil pengorbanan, seorang pria muda dengan kulit kemerahan yang mengenakan setelan yin yang duduk dengan tenang di depan patung anjing hitam yang tinggi. Sesosok yang mengenakan jubah hitam muncul. Pemuda itu perlahan membuka matanya, wajahnya masih muda, namun matanya terlihat sangat tua. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Bagaimana Qianye Kun meninggal? Sosok berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam bahasa Jepang, Dewa Matahari terkasih, menurut kecerdasan kami, baik Dewa Chiba maupun Ito Kun mati di tangan orang kuat misterius bernama Aiden. Mata pemuda itu sedikit menyipit, kekuatan Qianye mendekati tingkat tengah alam dewa. Tidak banyak orang di Sundari yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Siapa Aiden ini? Pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam dan melaporkan semua informasi tentang Aiden. Pemuda yang selalu sangat tenang, ketika dia mendengar tentang usia Aiden dan berita bahwa dia telah membunuh 5 dewa, 2 sinar keemasan tiba-tiba keluar dari pupilnya. Hosh!
Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum memerintahkan pria berjubah hitam itu mundur. Mata pemuda itu begitu dalam hingga seolah mampu menembus kehampaan. Negara kuno Sundari memang misterius. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mengunjungi negara Sundari. Jika tebakannya benar, Aiden, yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun, adalah monster tua dalam jiwanya. Pegunungan Alpen. Pangkalan rahasia Aula Naga. Brute Queen BC dan Duke Hale sedang duduk di ruang konferensi. Dalam suasana sunyi dan menindas, Duke Hale berbicara dengan suara yang dalam. Semuanya, kartu kehidupan Tuan Naga rusak, yang mungkin berarti dia telah mati di timur. Ada yang ingin kalian katakan? BC berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, blokir beritanya. Sampai hal ini sampai ke dunia barat, semuanya berjalan seperti biasa. Semua orang saling memandang, mengangguk serempak, dan tidak berkata apa-apa. Terutama Raja Petir Sauron. Hingga saat ini, masih ada bekas rasa tidak percaya dan ngeri di wajahnya. Raja Naga Ilahi sejati yang tak terkalahkan sebenarnya sudah mati. Ini jelas merupakan bencana bagi Aula Naga. Di masa lalu, kekuatan luar biasa di barat tidak berani menyinggung Aula Naga karena intimidasi dari Raja Naga Tua. Namun, jika berita kematian Raja Naga Tua menyebar, Aula Naga mungkin saja semuanya terpecah belah. Forum gelap. Sepotong berita yang mengguncang separuh dunia bawah tanah hingga bergetar. Pada tanggal 23 Desember tahun 2018, di dunia Sundari, Aiden, penguasa pertama Sundari Timur, bertarung dengan 5 orang kuat dari alam dewa misterius di Gunung Mingshan di Jinling, dan mengalahkan mereka. Diduga bahwa dengan kekuatan puncak di alam ilahi. Sejauh ini, ada orang kuat super tak terkalahkan lainnya di Sundari. Begitu berita ini keluar, seluruh forum menjadi gila. Meskipun semua orang merasa ngeri, mereka semua mempertanyakan keaslian berita tersebut. Segera, ide si diam menyala kembali. Dan membuat postingan. Aiden, orang kuat dari timur, membunuh 5 orang kuat di alam dewa. Memang benar. Di antara 5 orang itu, 2 adalah orang kuat misterius dari sekte peri legendaris Sundari, dan 3 lainnya adalah dewa penyihir tua dari Burma, dan kuil agung nasional Jepang Chiba Shinto dan master naga tua dari Dragon Hall. Selain itu, ini ada berita. Naga hijau kecil Faber dari Istana Surgawi Sundari telah dipromosikan ke alam dewa dan telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Begitu berita itu keluar, seluruh forum tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian meledak lagi dalam sekejap, dan bahkan Aula Naga pun panik. Dia dengan cepat membantah rumor bahwa Tuan Naga Tua itu masih hidup, tetapi tidak jelas berapa banyak orang yang mempercayainya. Keluarga Plamer di Beijing. Rikat duduk di atas hamparan sayuran, menatap kosong ke langit, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dengan susah payah dan bertanya kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Paul belum kembali. Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Palmer saat ini, Danova Palmer. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, jangan khawatir, saya telah menerima kabar bahwa Paul telah kembali ke Sekte Abadi." Rikat menggelengkan kepalanya dengan lembut, melihat dalam-dalam, dan akhirnya menghela nafas. Saat itu, aku seharusnya lebih kejam. Danova tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak menyalahkan ayah saya, hanya saja segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu hasilnya sampai saat-saat terakhir." Rikat menghela nafas lagi, "Aku sudah tua. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak perlu menanyakan pendapatku lagi." Danova mengangguk, "Saya mengerti." Tunggu sampai Danova pergi. Rikat berkata kepada bayangan di belakangnya, "Bersiaplah, aku akan pergi ke Istana Surgawi." Ya. Dalam bayang-bayang, sesosok tubuh membungkuk dan mengatakan sesuatu, lalu menghilang seketika. Pertempuran di Villa Mingkuan. Berita itu diblokir. Namun kekuatan-kekuatan besar di Sundari masih mendengar beberapa cerita orang dalam. Aiden, yang pernah menjadi orang nomor 1 dalam daftar Grandmaster, bertarung melawan 5 alam dewa di kota Jinling sendirian dan membunuh mereka. Ia dicurigai memiliki kekuatan puncak para dewa. Murid agung dari Yang Mulia Gong pertama di Istana Surgawi Sundari, Faber telah menerobos ke alam dewa. Berita keluar satu demi satu, mengguncang seluruh dunia seni bela diri Sundari. Semua keluarga bangsawan dan sekte budidaya seni bela diri di Sundari mengetahui nama Aiden lagi. Awalnya, terobosan Faber ke alam dewa adalah berita besar, tetapi ketika Aiden membunuh 5 penguasa alam dewa, hal itu diabaikan.
Setelah mengetahui hal ini, kepala istana melompat-lompat karena marah. Tidak peduli betapa berisiknya dunia luar, itu tidak ada hubungannya dengan Aiden. Setelah jamuan makan Jonathan berakhir, Jessica, Memo dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Sebelum Martin pergi, dia melakukan percakapan rahasia dengan Aiden. Adapun isi diskusinya, tidak ada yang tahu. Pada hari-hari berikutnya, di bawah pengaturan Isabella, Ilyas dan lainnya, semua urusan dilaksanakan dengan tertib. Dan Aiden juga memiliki waktu luang beberapa hari. Tanggal 2 Januari tahun 2019. Setelah mengatur berbagai urusan untuk keluarga Lee, Aiden dan Melissa naik kereta menuju ibu kota. Bab 589, Malaikat Tertinggi, Ramirez. Di kereta berkecepatan tinggi, Aiden hanya mengenakan jas hitam, duduk di dekat jendela. Di sampingnya, Melissa dengan gembira memegang ponselnya untuk memotret pemandangan yang terbang terbalik di luar jendela. Tiba-tiba, Melissa menarik Aiden dan berkata dengan semangat, "Aiden, lihat, turun salju." Aiden berbalik dan melihat titik-titik kepingan salju melayang di langit berkabut di luar jendela. Segera, kepingan salju menjadi semakin besar, dan seluruh dunia ditutupi oleh kepingan salju putih, yang tampak seperti keindahan yang berbeda. Di dalam kereta berkecepatan tinggi tersebut, sekelompok anak muda juga asyik berfoto dengan ponselnya. Aiden sedang bermain dengan tripod bundar kecil di tangannya dan memandangi salju luas di luar jendela, matanya bersinar dengan sedikit kesurupan. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak dia membangkitkan ingatannya. Dan dia juga telah berubah dari anak laki-laki terlantar yang tidak berguna pada saat itu menjadi tuan muda terlantar keluarga Palmer yang terkenal di Sundari saat ini. Kali ini, setelah sepenuhnya melenyapkan keluarga Palmer, dia akan memasuki sekte abadi dan mencari petunjuk untuk meninggalkan bumi. Bagaimanapun juga, bumi ini terlalu kecil, dan sudah berada di zaman akhir Dharma, sehingga tidak cocok untuk budidaya sama sekali, artinya dia, guru abadi Emmanuel, dapat berkultivasi begitu cepat dengan mengandalkan akumulasi kehidupan sebelumnya. Jika orang lain yang ingin mengembangkan sifat bawaan di bumi, mungkin akan sulit bagi mereka dalam 100 tahun. Tepat ketika pikirannya berputar-putar, kuali perunggu kecil di telapak tangannya tergantung di telapak tangannya, terbang ke atas dan ke bawah saat jari-jarinya berputar, dan pola padat di atasnya mengalir, memancarkan lingkaran cahaya aneh ini. Tripod ini adalah piala yang didapat Aiden dari Roni, kuali kayu hijau senjata spiritual kelas atas. Sekarang, setelah pengorbanannya, kuali kayu hijau telah menyatu dengan kuali perak, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika Aiden dapat mengolahnya dengan hati-hati, kuali kayu hijau akan melampaui senjata spiritual terbaik dan berubah menjadi harta karun di dekatnya. Seorang gadis muda dengan kuncir kuda ganda yang menghadap Aiden sedang mengadakan siaran langsung di ponselnya. Dan popularitas di ruang siaran langsung juga sangat kuat. Berbagai serangan terus berdatangan. Gadis itu tampak terkejut saat ini, melihat tripod kayu hijau yang terbang di tangan Aiden, matanya melebar, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Teman-teman, izinkan saya menunjukkan kepada Anda seorang ahli sihir." "Tidak, Della, kami tidak ingin melihat keajaiban, kami ingin melihat keindahan." "Kapan akan ada layanan sihir di kereta berkecepatan tinggi? Apakah saya terlalu terbelakang?" "Dewi, aku juga bisa melakukan sihir, besar atau kecil. Apakah kamu ingin melihatnya?" "Saya melaporkan bahwa seseorang sedang mengemudi ke atas, tapi saya tidak punya bukti." "Biarkan aku turun dari bus secepatnya, ini bukan bus menuju TK." Melihat bangunan yang langsung miring ke arah Samudera Pasifik, gadis berkuncir kuda itu terdiam dan langsung mengganti kamera. Dalam sekejap, profil Aiden muncul di kamera. "Wow, adik yang tampan sekali. Sial, dia benar-benar seorang penyihir. Lihat kuali kecil di tangannya, itu melayang begitu saja." "Worry, apakah ini teknik levitasi legendaris yang telah hilang bertahun-tahun?" "Ulasan buruk, apakah kamu yakin aku bisa membuat kuali melayang? Aku akan memecahkan trik kecil ini agar kamu bisa menjemput gadis dalam hitungan menit." "Perhatian di atas salah, apakah kamu tidak memperhatikan wanita cantik di sebelah adik laki-lakiku?" "Saya setuju, meski terpisah dari layar, saya masih bisa merasakan kecantikan nona muda itu." Gadis berekor kuda itu awalnya tidak memperhatikan Melissa yang mengenakan topi tinggi. Setelah diingatkan oleh seseorang di ruang siaran langsung, dia tanpa sadar menatap Melissa dan langsung tertegun. Pemandangan pedesaan yang harum dan indah, ikan dan angsa liar, bulan dan bunga pemalu, semuanya terlihat norak saat digunakan padanya. Awalnya dia sangat percaya diri dengan penampilannya, namun saat ini dia hanya merasa malu dan tidak berani membandingkan.
Kulitnya seperti agar-agar, matanya seperti air musim gugur, dan temperamennya anggun, seolah-olah bukan dari dunia ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa saudara penyihir hitam itu tidak layak atas kecantikan bertopi tinggi ini. Saat berikutnya, sepasang mata gelap tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, penglihatan gadis kuncir kuda itu menjadi gelap, dan dia merasa dunia berputar. Ketika dia sadar kembali, layar ponsel di tangannya menjadi hitam, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat lagi mengaktifkannya. Dia memandang Aiden yang duduk di sana dengan tenang dengan rasa takut yang masih ada, tidak berani berbicara lagi. Bibir Melissa membentuk senyuman tipis. Aiden, kamu membosankan sekali karena menakuti gadis kecil lainnya. Aiden tersenyum, apakah kamu ingin orang-orang di ruang siaran langsung menilaimu? Mata besar Melissa penuh dengan senyuman, kamu sebenarnya cemburu. Haha. Aiden mengerutkan bibirnya dan berkata, aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Melihat ekspresi Aiden yang kempes, Melissa tampak sangat bahagia. Tapi sebelum senyuman itu hilang, seluruh gerbong tiba-tiba menjadi gelap. Dalam sekejap, seluruh gerbong dipenuhi dengan suara berisik dan menakutkan. Saat berikutnya, kereta tiba-tiba menyala kembali. Di bawah kenyamanan pramugari, semua orang menjadi tenang. Di kursi kosong di seberang Aiden dan Melissa, seorang pria bule berambut pirang tiba-tiba muncul. Dia tersenyum anggun, menatap Aiden dengan mata menyala-nyala, dan berbicara dengan lembut. Tuan Aiden yang terhormat, perkenalkan diri saya. Saya adalah Malaikat Agung Kuil Kegelapan. Anda bisa memanggil saya Ramirez. Nona Melissa yang terhormat, kecantikan Anda sungguh tak tertandingi. Terimalah pujian tulus saya. Mata Melissa bergerak sedikit dan menatap Aiden. Aiden memberinya tatapan meyakinkan dan memandang malaikat tertinggi Ramirez dari Kuil Kegelapan dengan ringan. Klon jiwa ketuhananmu cukup bagus, tetapi jika kamu ingin pamer di depanku, kamu tidak cukup berkualitas. Kejutan di mata Ramirez menghilang, dan dia memuji dengan tulus, yang mulia Aiden memang layak atas reputasinya. Berhentilah bicara omong kosong, jika ada yang harus kau lakukan, segera beritahu aku, jika tidak jangan salahkan aku karena menghancurkan klon jiwa dewamu. Tidak jauh dari situ. Gadis kuncir kuda itu memegang tablet dan dengan hati-hati mengarahkannya ke arah Aiden dan yang lainnya. Di ruang siaran langsung, keadaan menjadi gila saat ini. Della, apakah kamu tidak berada dalam ilusi? Apakah ada kacang bengkok di sana? Ya, aku baru saja melihat pria penyihir dan gadis peri sebelumnya. Saya curiga Nona Della berbohong. Melihat komentar di ruang siaran langsung, wajah gadis kuncir kuda itu kusam, tangan dan kakinya terasa dingin. Tanpa sadar, saya melihat orang-orang di sekitar saya. Semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka sepertinya tidak memperhatikan sama sekali. Tiba-tiba, ada seorang pria bule berambut pirang dengan pakaian aneh di dalam kereta. Apa yang salah dengan saya? Gadis dengan kuncir kuda tampak linglung dan ketakutan di dalam. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, kepalanya tiba-tiba meraung. Dia merasakan tekanan yang kuat dan tak terlukiskan langsung datang ke dalam pikirannya, yang menghancurkan jiwa dan raganya yang sangat rapuh. Bagaimana kamu, seekor reptil yang rendah hati, bisa melihat keberadaan dewa ini? Bagaimana kamu bisa begitu lancang hingga memberimu kematian? Gadis dengan kuncir kuda merasakan jiwanya bergetar. Ketika kematian sudah sangat dekat, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari kegelapan tanpa batas, langsung menutupi jiwanya yang sangat rapuh. Kamu berani bertindak kejam di depanku, kamu mencari kematian. Bab 590, Klan Vampir. Klik. Kekosongan meraung, dan gadis berekor kuda itu merasakan guntur ilahi perak meledak di benaknya. Lalu terdengar suara marah. Sial, kamu benar-benar bertengkar denganku demi seekor semut. Sialan. Meskipun suara ini juga dalam bahasa Mandarin, namun sangat kaku dan canggung. Saat berikutnya. Di atas kereta berkecepatan tinggi, tekanan yang mengejutkan tiba-tiba meletus, dan hawa dingin yang menggigit dengan aura berdarah menyelimuti seluruh gerbong. Para penumpang di dalam gerbong merasakan jantung mereka bergetar, mata mereka menjadi hitam, dan darah mereka serasa membeku. Di mata semua orang yang ketakutan, sosok berwarna merah darah muncul. Ketika kabut darah meledak di sekitarnya, itu tampak seperti binatang buas kuno, menelan dua pria dan wanita muda. Ketika semua orang gemetar ketakutan, beberapa gadis berteriak dan menutup mata mereka. Huff. Aiden mengangkat alisnya sedikit, dengan sedikit kemarahan di matanya.
Bahkan sebelum dia tiba di ibu kota, seseorang sedang terburu-buru untuk mati. Malaikat Agung Kuil Kegelapan. Hanya keturunan dari klan darah campuran. Api sejati bawaan, sempurnakan. Hosh. Saat Aiden membuka mulutnya, aliran api hijau yang sebenarnya langsung keluar. Dalam sekejap, sosok Ramirez diselimuti kabut darah. Cih. Saat kabut darah di tubuh Ramirez bertemu dengan api hijau asli, kabut itu langsung meleleh seperti es dan salju yang bertemu dengan api. Saat ini, Ramirez akhirnya tampak ngeri. Sial, api macam apa ini? Bisakah itu benar-benar membakar jiwaku yang sebenarnya? Mata Aiden acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Melissa juga menatapnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, kamu hanya mengganggu perjalanan kami. Pergilah ke neraka. Dia merasa sangat tidak bahagia sekarang. Itu seharusnya menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan, tapi sekarang Ramirez telah mengacaukannya. Brengsek. Sosok Ramirez sangat ilusi, dan dua bayangan darah kelelawar ilusi muncul di pupilnya, tanpa ragu-ragu, dia berteriak rendah. Meletus. Dalam sekejap, beberapa jiwanya yang tersisa meledak. Kelelawar berdarah ilusi melewati atap mobil dalam sekejap, dan melarikan diri menuju langit dalam sekejap. Ingin melarikan diri. Aiden mencibir, dan cahaya serta bayangan kabur melewati atap mobil dalam sekejap dan menghilang. Antara langit dan bumi tertutup butiran salju. Seekor kelelawar berdarah, yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, mengeluarkan cahaya dan bayangan berdarah di kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Serat. Saat berikutnya, sebuah suara dingin terdengar. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba membeku. Bahkan kepingan salju di seluruh dunia terhenti saat ini. Kelelawar berdarah itu memiliki jejak ketakutan yang sangat antropomorfik di mata ilusinya. Yang mulia Aiden, selamatkan hidupku. Jiwa ketuhanannya dimurnikan dengan esensi dan darah jiwa kehidupannya. Itu bukanlah gangguan biasa, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tubuh utama. Jika Aiden menghentikan gangguannya, kekuatan aslinya juga akan terpengaruh. Mati. Jiwa hijau Aiden berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti makhluk abadi, dan jatuh dengan telapak tangan. Dalam sekejap, kekuatan pemikiran spiritual yang kuat terkondensasi menjadi pisau pemikiran ilahi yang transparan, yang langsung memotong kekosongan 100 meter dan memotong kelelawar berdarah itu menjadi dua. Tapi yang aneh adalah, setelah kelelawar berdarah ini dipotong menjadi dua, ia menjadi lebih ilusi dan berubah menjadi dua kelelawar kecil dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Di saat yang sama, suara dingin Ramirez yang mematikan terdengar di samping jiwa Aiden. Aiden, kamu membuatku kesal. Jiwa vampirku abadi, kamu tidak bisa membunuhku. Saat wujud asliku datang, aku pasti akan membunuhmu dengan cara yang paling kejam. Jiwa Aiden menunjukkan senyuman dingin. Kekal. Pernyataan yang tidak tahu malu. Kekuatan magis petir surgawi, batu kilangan jiwa dewa. Bam! Raungan spiritual terdengar, dan dalam sekejap dua batu giling hijau tampak muncul dari udara tipis, dan dalam sekejap dua kelelawar berwarna darah ditekan. Kekuatan penghancur yang mengerikan meletus, dan meskipun jiwa kelelawar Ramirez yang berdarah berjuang, itu tidak berhasil, dan musnah dalam sekejap. Jiwa hijau langsung kembali ke tubuh Aiden. Bagaimana kabarmu? Melissa bertanya dengan lembut. Terselesaikan. Pada saat ini, semua orang di seluruh gerbong tampak terkejut dan sangat kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka berhalusinasi? Terutama gadis kuncir kuda dan beberapa anak muda, ketika mereka melihat Aiden dan keduanya, mata mereka sangat terkejut dan bersemangat. Mereka telah bertemu dengan guru abadi yang legendaris. Aiden menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kekuatan pikiran spiritual yang tak terlihat di antara alisnya langsung menyelimuti seluruh gerbong, menghapus ingatan semua orang. Segera setelah itu, semua orang tampak linglung dan menggelengkan kepala, seolah-olah mereka mengira telah melupakan sesuatu, tetapi mereka tidak memikirkan apapun lagi. Segera, pengumuman itu terdengar di kereta. Stasiun kereta api Beijing Barat, ini dia. Aiden menarik Melissa untuk berdiri. Ayo pergi. Melissa sedikit bingung, bukankah kita turun dulu di pemberhentian berikutnya?
Senyuman muncul di sudut mulut Aiden. Kami punya teman lama yang menunggu kami di sini. Melissa sedikit penasaran, begitu dia mengikuti Aiden keluar dari stasiun, dia melihat seorang pria parubaya berambut pirang berdiri di antara kerumunan. Pria parubaya berambut pirang itu berdiri di sana, tapi orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak bisa merasakan kehadirannya. Dia mengenakan tuxedo aristokrat dari abad terakhir, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang aneh. Ekspresi Melissa langsung berubah. Itu Ramirez. Yang Mulia Aiden, saya berkata, saya akan kembali. Darah di matanya melonjak, dan kabut darah di sekelilingnya naik ke langit. Ketika niat membunuh yang dingin menyebar, ruang di sekitarnya tampak membeku. Ekspresi Aiden tidak banyak berubah. Aku penasaran, kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Apakah keluarga Palmer mengundangmu ke sini? Ramirez tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia tersenyum dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, keluarga Palmer yang kamu bicarakan bahkan tidak bisa mengundang malaikat agung kuil kegelapan. Oh. Lalu kenapa kamu ada di sini? Apakah ini untuk membalaskan dendam pembunuh yang kubunuh sebelumnya? Aiden terkekeh. Sejak kapan organisasi pembunuhmu begitu menghargai persahabatan? Tidak. Ramirez berjalan mendekat, dan setiap langkah yang diambilnya, udara dingin di tanah menyebar hingga 10 kaki. Pembunuh subdewa tidak layak atas tindakanku. Tidak apa-apa untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku di sini hanya untukmu kali ini. Dia memandang tubuh Aiden dengan mata membara, seolah-olah sedang melihat harta karun yang tiada taraf, dan menghela nafas, itu memang tubuh Roh Kudus. Mampu memiliki alam dewa sejati dan tubuh Roh Kudus di alam dewa sejati, tahukah Anda betapa menggodanya hal ini bagi kami? Jika kamu menyerah melawan, aku mungkin akan membiarkan penderitaanmu berkurang. Mata Ramirez acuh tak acuh, dan dia tampak penuh percaya diri, dan berkata dengan ringan, jika aku menggunakan tanganku, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menyakiti wanita cantik ini. Melissa mendengus dan menatapnya tajam. Jadi kamu ingin mempelajari tubuh bawaanku? Aiden mencibir, kamu telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lebih kuat dari 5 dewa yang bekerja bersama? Dia bisa merasakan kalau Ramirez ini memang sangat kuat. Tapi auranya hanya sedikit lebih kuat dari Master Naga Tua, dan jauh lebih lemah dari Roni. Saya tidak tahu apa kartu truf lawannya, tapi dia sangat percaya diri. Kemampuan klan vampirku tidak sebanding dengan dewa sejati biasa. Darah di matanya tiba-tiba melonjak. Dia menepuk telapak tangannya ke tanah. Penghalang roh darah.